Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roniati, mahasiswi IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan atau menjawab 6 pertanyaan UAS dari mata pembelajaran perkembangan materi Al-Quran dan Hadis. Semoga dengan penjelasan saya rekan-rekan dapat terbantu dalam menjawab pertanyaan atau memahami beberapa pertanyaan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Soal yang pertama adalah jelaskan tujuan mempelajari perkembangan materi Al-Quran dan Hadis. Tujuan mempelajari perkembangan materi Al-Quran dan Hadis bagi seorang guru dan calon guru adalah suatu upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa memahami dan terampil melaksanakan dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan Hadis melalui kegiatan pendidikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan lain dari pembelajaran atau mempelajari perkembangan materi Al-Quran dan Hadis adalah untuk mengetahui bagaimana cara kita sebagai guru atau seorang calon guru untuk mengemas pembelajaran atau materi Al-Quran dan Hadis yang akan kita sampaikan kepada siswa agar dapat tampak lebih menarik dan tidak membosankan, serta dengan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Karena seperti yang kita tahu, perkembangan zaman pada saat ini sangatlah dipenuhi dengan dunia digital. Jadi bagaimana cara kita mengemas pembelajaran itu agar dapat diterima oleh peserta didik dengan baik dengan menggunakan teknologi yang sudah ada, serta mengaitkannya dengan kehidupan nyata agar para peserta didik dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari dan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, jelaskan proses pembukuan dan penghimpunan Al-Quran. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses pembukuan dan penghimpunan Al-Quran. Dan sebelumnya itu kita harus tahu apa itu penghimpunan Al-Quran. Kata penghimpunan Al-Quran adalah pengumpulan. Yang pertama, pengumpulan dalam arti penghafalan di dalam lubuk hati. Yang kedua, kata pengumpulan dalam arti penulisan, yakni penghimpunan seluruh Al-Quran dalam bentuk lisan yang memisahkan masing-masing ayat dan surah, atau hanya mengatur susunan ayat Al-Quran saja dan mengatur susunan ayat dan surah dalam beberapa syarifah yang kemudian disatukan sehingga menjadi suatu koleksi yang merangkum semua surah yang sebelumnya telah disusun satu demi satu. Pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, penulisan pada masa Nabi tidak terkumpul dalam satu mushaf. Yang ada pada seseorang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Akan tetapi yang jelas bahwa di saat Rasulullah berpulang ke rahmatullah, Al-Quran telah dihafalkan dan ditulis dalam mushaf dengan susunan ayat-ayat dan surah-surah dipisahkan dan diterbitkan ayat-ayatnya saja dan setiap surah berada dalam satu lembar yang terpisah. Dan penulisannya sudah dipertimbangkan merangkum 7 huruf yang menjadi landasan hukum Al-Quran. Dengan wafatnya Rasulullah, maka berakhirlah masa turunnya Al-Quran. Kemudian Allah mengiklankan penulisannya kepada para Khulafaur Rasyidin sesuai dengan janjinya yang benar kepada umat tentang jaminan pemeliharaan Al-Quran sepanjang zaman. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar setelah Rasulullah wafat, atas suara mufakat membujuk Abu Bakar menjalankan urusan agama Islam. Pada masa Abu Bakar terjadilah peperangan Yamamah pada tahun 12 Hijriah yang menelan banyak korban. Diperkirakan tidak kurang dari 70 orang sahabat yang masyhur sebagai hufaz Al-Quran meninggal atau gugur dalam peristiwa ini. Peristiwa ini membuat Umar bin Khattab menjadi gundah gelisah dikarenakan gugurnya para sahabat yang menghafal Al-Quran. Karena hilangnya penghafal Al-Quran, maka akan hilang juga Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab datang menemui Abu Bakar dan mengajukan usulan supaya segera dilaksanakan pengumpulan Al-Quran dalam bentuk kodifikasi atau pembukuan agar ia terpelihara dan terjamin sepanjang masa. Awalnya Abu Bakar sempat merasa ragu karena pekerjaan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Akan tetapi atas pandangan dan pertimbangan yang diberikan oleh Umar bin Khattab,
Khalifah Abu Bakar menerima usulnya yang baik itu, maka tugas itu pun diserahkan kepada Zaid bin Sabit untuk melaksanakannya. Zaid menerima tugas itu dengan bersandar pada hafalan dan dalam pada hafalan yang ada dalam hati para penghafal Al-Quran dan menelusuri catatan ayat-ayat yang ditulis oleh para penulis lainnya, di samping mengkompromikan antara hafalan dan catatannya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan Al-Quran pada masa Utsman. Nah, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, penyebaran Islam bertambah luas sehingga ke berbagai kota dan daerah. Maka pengajaran Al-Quran pun semakin berkembang. Para qurra pun tersebar di berbagai wilayah dan penduduk di setiap wilayah itu mempelajari Al-Quran dengan qari yang dikirimkan kepada mereka. Nah, pada zaman Utsman ini terjadilah perbedaan cara baca, atau bisa kita sebut perbedaan bunyi huruf dan bentuk bacaan tersebut. Maka sebagian mereka ada yang merasa heran dan sebagian lagi merasa puas karena mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan itu disandarkan kepada Rasulullah. Nah, kondisi ini semakin hari semakin tajam, pada akhirnya menimbulkan pertikaian, mengakibatkan permusuhan dan perbuatan dosa karena satu sama lain saling mengkufurkan karena persoalan pembacaan Al-Quran. Nah, perbedaan ini terjadi karena pada masa itu Al-Quran ditulis tanpa titik atau tanpa syakal seperti fathah, kasroh, dhamma dan lainnya. Juga cara orang membacanya tidak sama tergantung cara pencatatan Al-Quran pada masing-masing. Selanjutnya adalah penyempurnaan tulisan mushaf pada masa Utsman. Maka pada masa ini diselaraskanlah seluruh bacaan Al-Quran atau diseragamkan cara baca Al-Quran, pembukuan Al-Quran, diseragamlah cara baca Al-Quran. Nah, selanjutnya pembukuan Al-Quran. Pembukuan terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, pada masa Munakasah dan Khalifah Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Diundang pula penulis wahyu pada zaman Rasul yang paling tinggi atau paling ahli, yaitu Zaid bin Sabit. Kemudian ia menyetujui pula akan gagasan itu. Lalu dibentuklah sebuah tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit dalam rangka merealisasikan mandat dan tugas suci yang dibebankan kepadanya. Pada mulanya Zaid keberatan, akan tetapi akhirnya dapat diyakinkan oleh Abu Bakar mengingat kedudukannya dalam qiraat, penulisan, pemahaman dan kecerdasan serta kehadirannya pada masa pembacaan Rasulullah SAW yang terjadi terakhir kalinya. Sedangkan pembukaan periode kedua yaitu terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi jika kita cermati, tujuan pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar ialah mengumpulkan seluruh Al-Quran menjadi satu supaya sesuatu darinya tidak ada yang hilang. Sementara tujuan penyalinan Utsman ke beberapa mushaf adalah membuat mushaf yang disepakati oleh seluruh umat, penyeragaman mushaf, dan membuat adanya pembatasan bacaan karena dikhawatirkan nanti di kemudian hari ada penyelewengan baik bentuk tulisan maupun cara baca atau bunyi dari pembacaan huruf Al-Quran. Nah, bentuk tulisan Utsmani ini adalah sesuai dan persis dalam bentuk tulisan mushaf kumpulan Abu Bakar dan tulisan di zaman Nabi. Nah, soal yang ketiga adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang metode tafsir Al-Quran. Berikanlah contohnya. Secara teknologi, metode tafsir Al-Quran adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda dan memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama, yang diduga sama. Ada banyak sekali ahli yang menjelaskan tentang pengertian tafsir Al-Quran seperti Al-Qumi, Nasruddin Baidan, Syahrin Harahap, dan yang dimana dapat disimpulkan yang pertama, membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. Kedua, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang pada akhirnya terlihat bertentangan. Yang ketiga, membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu jelaskan sejarah perkembangan hadis di setiap periode.
Ada 7 periode sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah yang disebut dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode ini, hadis lahir berupa sabda, af'al, takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammad belum ada penulisan resmi untuk hadis, tetapi sudah ada yang menulis hadis seperti Abdullah bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, dan Anas bin Malik. Yang kedua yaitu periode perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pada periode kedua ini tidak banyak hadis yang diriwayatkan karena para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Periode selanjutnya, periode ketiga, perkembangan hadis pada masa tabi'in, dan pada masa tabi'in ini sudah ada banyak sahabat yang mengoleksi hadis Nabi. Ada juga tabi'in yang notabene adalah para murid dari para khalifah, juga banyak mengoleksi hadis-hadis, bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Jadi pada periode ketiga ini sudah mulai disusunnya hadis dalam sebuah kitab. Periode keempat, perkembangan hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Periode ini disebut masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya penulisan dan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan oleh inisiatif pemerintah. Adapun ketua perorangan sebelum abad kedua Hijriah sudah banyak ditulis. Pada pembukuan secara resmi dimulai pada awal abad kedua Hijriah, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz tahun 101 Hijriah. Sebagai Khalifah, Umar ibnu Aziz sadar bahwa para perawi yang menghimpun hadis dalam hafalnya semakin banyak yang meninggal. Beliau khawatir apabila tidak membukukan dan mengumpulkan dalam buku-buku hadis dalam perawinya, dapat kemungkinan hadis-hadis itu akan lenyap dari permukaan bumi bersamaan dengan kepergian para penghafal ke alam barzah. Periode kelima adalah masa mentahsibkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidah di dalam kaidah-kaidahnya, di mana pada masa ini Imam Bukhari membuat terobosan dalam mengumpulkan hadis yang tersebar di berbagai daerah. 6 tahun lamanya Al-Bukhari terus menjelajah untuk menyiapkan kitab-kitab sahihnya. Para ulama pada umumnya menerima hadis dari para perawi lalu menulis ke dalam kitabnya tanpa mengadakan syarat-syarat penerimaan dan tidak memerintahkan kesahihan. Namun setelah terjadinya pemalsuan hadis dan adanya upaya dari orang-orang zindid untuk memalsukan hadis, para ulama pun melakukan beberapa hal, yaitu membahas keadaan rawi-rawi dari berbagai segi, baik dari segi keadilan, tempat kediaman, masa, dan lain-lainnya. Memisahkan hadis yang sahih dan dhaif, yakni dengan mentahsinkan hadis. Nah, periode ke-6 dari abad ke-4 hingga tahun 656 Hijriah. Periode ke-6 ini dimulai pada masa Abbasiyah angkatan kedua, di mana pada periode ini munculnya usaha-usaha istinhaj dan istindak. Istindak ini adalah mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim, atau salah satunya yang kebetulan tidak diriwayatkan atau disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya periode yang ketujuh atau periode terakhir, yaitu dimulai dari tahun 656 sampai sekarang. Periode ketujuh ini adalah masa sesudahnya meninggal Khalifah Abbasiyah Al-Mustaqim sampai sekarang. Periode ini dinamakan masa persyaratan, penghimpunan, pentahrisan, dan pembatasan. Usaha-usaha dilakukan oleh ulama dalam masa ini adalah menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya, dan menyusun kitab 6 tahrij, serta membuat kitab-kitab jami' yang umum. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan syarat kesahihan hadis dan kesahihan matan. Yang pertama, syarat-syarat kesahihan hadis menurut ta'rif muhaddisin, suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Tiap-tiap riwayatan dalam sanad hadis menerima
periwayatan hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Nah, keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Yang kedua, periwayatan hadis bersifat adil. Periwayat adalah seorang muslim yang baligh, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Selanjutnya, yang ketiga, periwayat bersifat dobit. Dobit adalah orang-orang kuat hafalannya tentang ada apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Yang keempat, tidak janggal atau syad adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui lebih tinggi kualitas kesahihannya. Yang terakhir adalah terhindar dari ilat atau cacat, adalah hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik atau kelihatannya samar-samar. Selanjutnya, kesahihan matan. Nah, untuk standarisasi dari kesahihan suatu matan adalah yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran, yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih, yang ketiga, tidak bertentangan dengan al-sirah an-nabawiyah, yang keempat, tidak bertentangan dengan akal, yang kelima, tidak bertentangan dengan indera atau sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Yang keenam, tidak bertentangan dengan sejarah. Yang ketujuh, tidak bertentangan menyerupai perkataan Nabi Muhammad. Yang kedelapan, hadis yang mengandung keserampangan. Dan yang ke-9, hadis yang mengandung makna rendah. Yang 10, hadis yang menyerupai pernyataan para khalaf. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berikan contoh hadis sahih beserta penjelasan sanadnya. Dan di sini saya akan menampilkan contoh hadis sahih serta menjelaskan sanadnya. Silakan dilihat sebagai berikut. Berikut contoh hadis sahih. Bentuk penjelasan sanadnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi sanadnya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh 4 imam dan Imam 4 dan Ibnu Saibah. Lafaz hadis menurut riwayat Ibnu Saibah dan dianggap sahih dan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi, Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya. Nah, hadis ini tergolong hadis sahih. Kenapa sanadnya terbilang sanad sahih? Karena seperti yang kita tahu, an Abi Hurairah, yaitu Abu Hurairah adalah orang yang terpercaya dan juga hidup hidup di lingkungan atau bersama pada zaman Rasulullah. Jadi maka penjelasan dari sanad hadis ini adalah sanad sahih karena an Abi Hurairah adalah orang yang pernah orang yang hidup pada zaman Rasulullah serta orang yang dapat terpercaya dan juga kuat hafalannya. Untuk selebihnya bisa dilihat pada gambar.